Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Putra Aisyah, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Pada video ini, saya akan membahas sebuah kasus yang berkaitan dengan etika pendidik dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai perlakuan tidak adil terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menganalisis permasalahan etika pendidik yang terjadi di lingkungan sekolah, serta mengaitkannya dengan materi etika profesi guru yang telah dipelajari dalam diskusi perkuliahan. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk memberikan solusi agar kasus serupa tidak terjadi kembali di masa depan. Kasus yang saya angkat dalam video ini adalah kasus siswa sekolah dasar yang dihukum belajar di lantai karena menunggak pembayaran SPP. Maka dari itu, simak berita berikut. Nah, dari cuplikan tadi, menurut pemberitaan tersebut, seorang siswa kelas 4 SD di Kota Medan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari wali kelasnya karena belum membayar SPP selama 3 bulan. Siswa tersebut merupakan anak dari seorang tukang bangunan yang mengalami kesulitan ekonomi. Sebagai bentuk hukuman, siswa tersebut diminta untuk belajar sambil duduk di lantai selama jam pembelajaran berlangsung, sementara teman-temannya duduk di bangku seperti biasa. Hukuman ini berlangsung selama beberapa hari sehingga membuat siswa tersebut merasa malu dan tidak nyaman di dalam kelas. Kasus ini kemudian menjadi perhatian masyarakat setelah viral di media sosial. Banyak pihak menilai bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pendidik yang beretika. Karena masalah pembayaran sekolah seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua dan bukan seorang siswa. Kasus tersebut juga mendapat perhatian dari Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Sumatera Utara yang menilai bahwa tindakan tersebut tidak tepat dan dapat berdampak pada kondisi psikologis siswa. Jika dilihat dari sudut pandang etika profesi pendidik, tindakan yang dilakukan oleh guru dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik. Dalam profesinya, seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, serta melindungi peserta didik. Beberapa prinsip etika pendidik yang berkaitan dengan kasus ini antara lain, yang pertama, prinsip keadilan terhadap peserta didik. Seorang guru harus memperlakukan semua siswa secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi, sosial, maupun keluarga. Tapi dalam kasus ini, siswa mendapatkan perlakuan yang berbeda hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, rendah diri, dan ketidakpercayaan diri pada siswa tersebut, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip empati dan kemanusiaan. Etika pendidik menuntut seorang guru untuk memiliki sikap empati terhadap kondisi peserta didik. Guru seharusnya memahami bahwa setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda. Jika siswa mengalami kesulitan ekonomi, seharusnya guru dapat mencari solusi melalui komunikasi dengan pihak sekolah atau orang tua, bukan memberikan hukuman yang mempermalukan siswa tersebut. Yang ketiga, guru sebagai teladan. Guru merupakan figur yang menjadi contoh bagi siswa. Perilaku dan sikap guru akan sangat mempengaruhi perkembangan karakter siswa. Jika guru menunjukkan sikap yang tidak adil atau kurang empati, maka hal tersebut dapat memberikan contoh yang kurang baik bagi siswanya. Yang keempat, menjaga martabat dan hak peserta didik. Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta perlakuan yang manusiawi di lingkungan sekolah. Hukuman yang mempermalukan siswa di depan teman-temannya dapat melanggar prinsip tersebut. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut menunjukkan kurangnya penerapan etika profesi dalam praktik pendidikan. Agar kasus serupa tidak terjadi kembali di masa depan, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, peningkatan pemahaman kode etik guru.
guru perlu memahami dan menerapkan kode etik profesi pendidik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting agar setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai moral dan profesionalisme. Yang kedua, penguatan pengawasan dari pihak sekolah. Pihak sekolah perlu melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan adanya pengawasan yang baik, potensi pelanggaran etika dapat diminimalisir. Yang ketiga, pendekatan humanis. Dalam pendidikan, guru seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan penuh empati dalam menghadapi permasalahan siswa. Jika terdapat masalah ekonomi, sekolah dapat memberikan solusi seperti keringanan pembayaran atau komunikasi dengan orang tua. Yang keempat, pendidikan karakter bagi guru dan siswa. Sekolah juga perlu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan saling menghargai kepada seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan siswa. Nah, dengan menerapkan solusi tersebut, diharapkan proses pendidikan dapat berlangsung dengan lebih adil, manusiawi, dan beretika. Dari kasus yang telah dibahas, kita dapat memahami bahwa etika merupakan bagian yang sangat penting dalam profesi pendidik. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, melindungi, serta menghargai setiap peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu menjadikan etika profesi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas di masa depan agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa. Pada dasarnya, pendidikan yang baik lahir dari guru yang berilmu, berempati, dan beretika. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.